Hai, selamat datang kembali di channel Brani. Bincang asuransi bersama saya, Yani. Kali ini saya ditemani oleh seorang profesional di bidang jasa keuangan. Eh, nah, dia adalah teman saya, namanya Fatma Al Atas. Nah, profesi Fatma adalah seorang agen asuransi, ya, salah satunya. Dan masih banyak lagi ya, profesi lain. Jadi yang saya tahu, Fatma adalah seorang sudah bergelar S2 dan sekarang jadi kandidat doktor, betul? Ya. Dekat lagi, tinggal Sebentar lagi, ya, ya. lagi akan punya title doktor. Tapi hebatnya sampai saat ini beliau masih saja menjadi agen asuransi, betul ya? Udah berapa lama? Dari 98 sekarang sudah 22 tahun. Wow, 22 tahun. Tapi ya saya sedikit lebih lama. Masih. Beliau senior saya. Oke. Kita akan berbincang-bincang mengenai temanya adalah agen asuransi. Ya. Kenapa? Jadi gini, memasuki tahun 2020 kemarin kita kan bekerja semua dari rumah, apapun kita lakukan dari rumah itu akibat adanya COVID-19 ya, ada pandemi corona. Nah, di pandemi corona ini kemudian banyak orang kehilangan pekerjaan, betul nggak Mbak Fatma ya? Tapi yang namanya agen asuransi justru makin berkibar. Makin berkibar. Kenapa? Karena sebenarnya banyak orang yang membutuhkan asuransi dan salah satu cara untuk mendapatkan asuransi itu ya lewat agen asuransi. Betul, ya. Oke, kalau gitu kita pingin tahu lebih jauh, kita gali kenapa sih orang yang sudah dikit lagi jadi dokter gitu ya, tapi tetap mau jadi agen asuransi. Apa sih yang ada di benak sementara di orang lain banyak orang kehilangan pekerjaan tapi nggak mau jadi agen asuransi? Ya. Gimana Mbak Fatma? Iya, baik. Terima kasih Mbak Yani atas undangannya. Ini aku luar biasa banget ya. Beliau ini, aduh, senior aku banget. Aku banyak belajar dari beliau. Jadi banyak juga mengerti tentang asuransi juga dari beliau. Beliau ini guru saya, mentor saya, dan pokoknya semuanya lah, semuanya deh ya, karena semuanya. Jadi beliau orang yang hebat sekali dan aku senang sekali nih bisa bersama dengan beliau duduk barengan gitu ya. Terus kita diberi kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya tentang asuransi gitu. Jadi ya kalau ditanya kenapa, jadi awalnya ketika lulus S1 gitu ya, kemudian di tahun 98 ngelihat iklan di koran financial consultant gitu ya kan, ini apa ya financial consultant gitu kan, udah telepon, terus kemudian ternyata agen asuransi. Kok keren ya financial consultant ya? Betul, kok jauh banget gitu kan, kok jadi agen gitu ya. Terus akhirnya ya sudahlah, iseng, ini apa sih agen asuransi itu, binatang apa gitu kan, nggak ngerti karena memang terus terang mungkin di 90-an akhir itu juga asuransi itu masih belum banyak dikenal masyarakat kita ya kan. Jadi akhirnya apa sih dan sebagainya, akhirnya coba deh. Waktu itu adalah karena merasa ya sudah, iseng-iseng dulu. Tapi sebenarnya memang belum mendaftar atau melamar pekerjaan kemana-mana saat itu, Mbak Fatma? Oh, belum. Jadi mikirnya waktu itu adalah ya sudah, sambil ngelamar di tempat lain, sudahlah jalanilah gitu ya, training dan sebagainya. Karena memang passionnya ketemu dengan orang gitu ya, jadi senang aja ngejalanin ini.
memang sih di awalnya gitu ya itu banyak kaum nyinyir lah kalau orang sekarang bilang ya. Jadi mereka tuh bilangnya gini, ngapain sekolah tinggi-tinggi terus ujung-ujungnya jadi agen asuransi gitu ya. Ngapain? Tapi kalau dia bilang mau minta-minta gitu, apa katanya ngemis-ngemis ke klien gitu. ya. Iya, jadi ngapain gitu kan, terus kayaknya kok udah sekolah mahal-mahal terus cuma jadi agen asuransi. Mereka mungkin ya memang sih yang namanya dunia asuransi itu kan memang belum dikenal banyak oleh masyarakat kita. Jadi wajarlah kalau banyak opini-opini yang berkembang gitu ya. Bahkan sempat mikir waktu itu, iya ya jadi sarjana, tapi sudahlah pokoknya jalanin dulu sambil ngelamar di tempat yang lain. Tetap ngelamar. Jadi judulnya hanya mau jadi batu sandungan. Nah, ternyata begitu dijalani, loh kok tantangannya ketemu orang gitu ya. Baru selesai training, udah gaya nemenin agen yang lain juga bantuin presentasi. Jadi udah kayak paling jago, padahal produk knowledge-nya juga belum banyak gitu ya. Jadi pokoknya pede aja gitu kan. Akhirnya setelah dijalani, terus kemudian setahun masuk ke level manajerial gitu kan, mulailah punya tim dan sebagainya. Malah lupa tuh dengan mau jadi kerjaan yang lain. Ya sudah, akhirnya dijalani day by day, kemudian juga punya tim. Tantangannya bagaimana bisa membangun tim yang baik. Alhamdulillah juga ya sudah, jadi passionnya malah ya udah pokoknya inilah karir gitu loh. Jadi jadi agen asuransi itu di benak Mbak Fatma terus ini jadi karir saya gitu. Iya. Jadi karena itu padahal belum pernah nyoba pekerjaan lain. Belum. Kok bisa ya? Jadi dulu memang awalnya pernah kerja, tapi artinya sebelum kuliah ya. Jadi nunggu kuliah, terus kemudian sempat kerja hanya 6 bulan, tapi ya kerja di belakang meja gitu. Dan aku memang nggak suka, nggak happy. Jadi begitu selesai kuliah, kayaknya nggak mau deh cari kerjaan itu yang 9 to 5 gitu ya, nggak deh gitu. Dan ternyata memang passionnya itu maunya yang ngebantu orang banyak. Dan ternyata disinilah asuransi itu mewujudkan passionnya aku salah satunya. Oke Mbak Fatma, bantu orang banyak. Emang agen asuransi itu bisa ngebantuin orang seperti apa sih? Banyak sebenarnya. Jadi gini, kalau misalnya kita analogikan lah contoh ya, kalau misalnya kita ada beberapa profesi nih, ya kan, misalnya ada profesi orang selama ini kan kalau misalnya ditanya kerjanya di mana, agen asuransi, banyak yang ngumpet-ngumpet gitu ya, agen asuransi gitu ya, karena kesannya mungkin aduh kok jadi agen sih gitu ya. Nah jadi mungkin kalau saya kerjanya bankers gitu kan, jadi bankir tuh kayaknya keren banget gitu. Akhirnya kalau kita kerja di bank gitu ya teman, mungkin orang akan mau bertemannya dengan si bankers ini, betul nggak? Karena kalau butuh uang, oke, bisa dikasih. Tapi kalau agen asuransi, kalau misalnya terjadi musibah, maka justru kita lah yang menyelamatkan keluarganya. Dan setelah berjalannya waktu, ketika aku sudah menjadi agen, ada pengalaman ketika klien misalnya dia yang awalnya aku nggak mau gitu ya, terus kan waktu ditawarin, kemudian closing kita kan dengan bukan dengan hard skill ya, tapi kita dengan sentuhan bahwa ini penting gini gitu. Jadi bukan pemaksaan yang seolah-olah kita mau jadi perampok uangnya dia gitu loh, enggak. Tapi nah akhirnya setelah dia ambil dan menyetujui ikut asuransi, ternyata beberapa bulan kemudian dia operasi. Nah itu dia tuh say thanks-nya sama kita tuh sampai yang aduh makasih banget ya, coba kalau waktu itu lu nggak nawarin gue, ibaratnya gitu ya, kalau misalnya kita nggak nge-push dia untuk membuka lagi mindset dia bahwa ini adalah kebaikan dia. Dia bilang ternyata memang teman agen asuransi itulah yang menjadi penyelamat gitu loh. Dan yang lebih lucunya lagi, tahu nggak, uang klaimnya itu dia pakai untuk menikah.
Ini dia masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit terus dibayarkan kan lebih. Oh, ada lebihnya. Ada lebihnya karena paket yang dia ambil itu kan dibayarkan sesuai dengan paketnya, bukan sesuai dengan kwitansinya. Jadi nih teman-teman ya harus tahu bahwa ada paket asuransi kesehatan ya, ceritanya tadi yang diambil. Nah, paket itu bukan berdasarkan apa yang digunakan di rumah sakit, tetapi berdasarkan paket apa yang dibeli. Jadi bisa saja paket yang dibeli nilainya lebih besar daripada yang digunakan di rumah sakit. Jadi ada lebihnya. Nah, lebihnya itu dipakai buat nikah. Dan lucu kan? Jadi akhirnya tahu nggak apa yang terjadi, Mbak? Setelah dia masuk, kemudian dia menikah, aku dikenalin dong. Enaknya agen asuransi gitu. Jadi kita punya banyak temen, walaupun teman kita yang sudah ada itu banyak yang jauh dari kita. Loh, kok jauh malah? Takut ditawarin. Malah takut ditawarin. Tapi kita banyak ketemu teman baru. Jadi kayak apa ya? Kayak ada yang hilang gitu ya. Tapi ada yang datang. Ada yang gantikan. Oke. Nah, jadi akhirnya kan kita biasanya kalau aku ya itu akrab dengan bukan hanya si pemegang polis, jadi juga dengan keluarga dan sebagainya. Nah, dari menikah itu akhirnya aku dikenalkan nih sama istrinya. Dan surprise ketika hamil langsung dia telepon, gue mau dong asuransi pendidikan. Hey, anaknya udah ada belum? Belum. Udah ya, pokoknya jaga kehamilannya dulu, nanti kalau sudah lahir dengan selamat, dia kan ibu dan anaknya, baru asuransi pendidikan. Dan ya itulah enaknya agen asuransi, bahwa kita bisa membantu orang lain. Kalau aku jadi mengambilnya seperti itu. Kenapa aku memutuskan berkarir di sini? Karena banyak sekali bisa membantu orang lain. Jadi teman-teman, agen asuransi itu kerjanya adalah membantu orang lain, sehingga kalau terjadi risiko terhadap orang lain itu maka akan ada penggantian gitu ya. Oke. Sekarang kan kalau nggak salah nih, Bapak kan sekarang jadi dosen juga kan ya. Sementara jadi dosen kan berarti ngajar terus jadi agent juga. Nah, mau tahu dong kira-kira apa pendapat si mahasiswa, atau gini, tahu nggak kalau dosennya itu adalah seorang agent asuransi? Tahu. Terus gimana pendapat mereka melihat dosennya seorang agent asuransi? Iya, jadi karena tadi yang di awal Mbak Yani bilang, aku kan profesinya banyak nih, kan? Salah satunya ya agen asuransi, kemudian juga dosen. Jadi, nah sebelumnya dosen, aku mau cerita dulu mungkin nih Mbak Yani. Jadi tadi kaumnya rebel gitu ya. Di luar sana mereka bilang, ngapain jadi agen asuransi? Mereka nggak tahu kan, agen asuransi itu dibayar karena performersnya dia. Nah, dari performance aku, justru aku selain bisa membiayai diri sendiri, kemudian aku juga bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan S2 dan sebagainya. Terus kemudian bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa punya kendaraan sendiri dari situ. Nah, semua hasilnya hanya dari agen asuransi toh. Ya, nah akhirnya 2001 aku memutuskan untuk ambil magister manajemen waktu itu. Dan di 2002 saat menyelesaikan tesis ditawarin untuk mengajar. Nah, akhirnya dari situ aku tetap profesi agen asuransinya dijalankan, nggak ditinggalkan. Jadi ketika mengajar ya mahasiswa mereka tahu, karena setiap kali awal kelas pertama aku selalu bilang, saya pekerjaannya ini, termasuk salah satunya adalah agen asuransi. Sementara banyak orang atau banyak agent di luar sana yang tidak pede dengan profesinya sebagai agent ya. Sementara Mbak Fatma justru memperkenalkan ke ke mahasiswa. Apa tanggapan mereka? Sebenarnya sih kalau aku bilang ya, reaksi dari orang itu sebenarnya tergantung bagaimana kita berkomunikasikannya. Jadi ketika kita mengkomunikasikannya bahwa hey, saya ini seorang agen asuransi loh, mereka juga ngelihatnya wow gitu kan. Gitu ya? Tapi kalau kita ngomongnya iya saya seorang agen asuransi, mereka mungkin melihatnya gini, ih agen asuransi ya gitu kan. Jadi sebenarnya karena saya pede gitu,
justru mereka yang akhirnya Justru kita positif jadinya. positif. Kan kita tidak boleh menawarkan dong, Iya, karena kan konflik interest ya. Iya. Tapi mereka yang Miss, saya mau tahu dong asuransi itu apa sih. Nah, jadilah ada beberapa yang secara personal mereka Nanya datang, langsung. mereka nanya, dan akhirnya mereka juga pingin punya yang namanya polis. Jadi ada juga beberapa mahasiswa yang ambil juga seperti itu. Oke. Nah, tadi kan dibilang juga apa dari pekerjaan agent terus bisa ngelanjutin ke S2, bahkan sampai sekarang masih sementara mengejar gelar doktornya gitu ya. Itu semua diperoleh dari hasil dari asuransi. Emang agen asuransi itu besar ya penghasilannya? Kok sampai bisa? Terus tadi beli mobil dari Iya. dari agen asuransi hasilnya, terus apalagi ya? Ya, Pokoknya menghidupi Iya. keseharian juga termasuk juga. dari sana gitu ya. Lifestyle semua rasanya sih oke gitu loh. Jadi kalau menurut aku berapa ya? Kalau misalnya kita karyawan, Iya. itu kan paling kenaikannya cuma berapa persen sih? Oke, jangan gitu dong sama karyawan ya. Artinya bahwa kita itu kan sudah ada standar, dan kita tidak bisa misalnya, bos saya bulan ini lagi banyak pengeluaran, bisa nggak gaji saya naik 50% misalnya? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Karena kenaikannya pasti setiap tahun kan Udah, sudah ada udah ketentuannya. ada aturannya. Nah, sedangkan di agen asuransi ini kan kita bisa bahwa, oh saya saat ini ada kebutuhan yang harus yang lebih besar misalnya. besar gitu, jumlah uang yang harus dikeluarkan. Jadi saya bisa, oh saya aktivitasnya bisa dilipat gandakan. Dan itu yang membuat kalau saya bilang bahwa income kita itu bisa kita sesuaikan dengan yang kita inginkan, ketimbang tanda kutip kalau kita menjadi seorang karyawan. Jadi gede dong ya. Ya, Ini mau apa namanya, mau utak-atik gitu. Kira-kira sebulan atau rata-rata sebulan tuh bisa sampai berapa ya orang bayar beli macam-macam ya kan? Terus keseharian, terus beli mobil, terus tadi biaya kuliah, gede banget ya, Mbak Fatma. ya, sebenarnya itu sih ya, mungkin kalau dilihat-lihat ya pokoknya bisa 2 digit kayak gitulah per bulannya. Jadi kalau menurut aku justru kalau misalnya aku tadi standar S1 gitu ya, aku bekerja itu mungkin aku nggak bisa langsung dapat 2 digit kan. Betul. Tapi kalau di asuransi justru what a surprise gitu ya. Itu ya itu tadi, oke saya mau sekolah lagi nih, oke berapa biayanya, itu kan nggak ada income yang lain selain dari asuransi. Iya, tadi juga bisa memberikan apa ya, ke jalan-jalan ke luar negeri gitu Luar ya. negeri, perjalanan Oh, oh. ibadah dan Oh, oh. sebagainya. Oke, itu ke luar negeri kemana aja? Ya sudah ada beberapa lah ya. Biasa kan kalau Asia, Eropa lah seperti itu biasa ya. Ya, Mbak Fatma, banyak yang bilang ya kalau ya benar, agen asuransi itu penghasilannya besar, tapi penghasilan itu kemudian merugikan klien gitu loh, sehingga ya kita tahu belakangan ini kan banyak kekecewaan nasabah ya terhadap perusahaan asuransi. Gimana tanggapan Mbak Fatma kalau ketemu orang kayak gitu, nggak suka, aku nggak suka sama agen asuransi bla 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 bla? Ya sebenarnya kita jangan langsung baper ya agen-agen asuransi ya, atau siapapun yang mau gitu berprofesi sebagai agen asuransi. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang untuk langsung suka ke kita. Bagaimanapun bahwa ini adalah bukan bagian dari yang mereka lakoni sehari-hari. Jadi wajar kalau mereka belum mengenal. Nah, justru tugas kita adalah memperkenalkan apa sih yang namanya agen asuransi dan apa sih asuransi itu, ya kan? Karena mungkin memang bagi sebagian orang asuransi itu memang bukan prioritas. Jadi wajar ketika mereka mencari sesuatu informasi, maka lebih banyak dari orang yang menganggap bahwa
jangan ambil asuransi deh nanti rugi, ya kan, jangan deh. Nah, inilah tugas kita untuk memberikan informasi yang benar, meluruskan opini-opini di luar sana yang mengatakan bahwa asuransi A, B, dan C. Jadi kita jangan langsung baper, kita tanya kenapa sih, kemudian kita gali lagi apakah pernah ada kekecewaan terhadap perusahaan asuransi. Biasanya nih kalau aku nanya-nanya seperti itu, mereka jawabannya apa? Enggak sih, katanya. Nah, lebih banyak katanya. lebih banyak katanya. Jadi aku bilang nggak apa-apa kalau misalnya ada yang memang belum dipahami, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, diperjelas dulu sampai benar-benar yakin, kemudian dibeli sesuai dengan yang mereka butuhkan. Jadi jangan melihat bahwa siapa agennya, kemudian karena dipaksa-paksa gitu ya. Jadi sebenarnya agen asuransi itu bukannya memaksa, tapi mereka memang memberikan arahan. Cuma ada beberapa yang kesannya mungkin memaksa. Tapi kan kayak pengalaman aku, justru awalnya nasabah menganggap kita paksa, ternyata bahwa dengan kita buka pikirannya mereka itu justru membuat sangat bermanfaat buat mereka pas dibutuhkan. Jadi ya apa namanya, ya itu kan buat tadi yang ngomong katanya, tapi kalau yang sekarang kita lihat saat ini kan memang banyak apa namanya nasabah yang dikecewakan oleh perusahaan asuransi ya. Nah sehingga jadinya sebenarnya sih kalau kita lihat ya masalah kan masalah perusahaannya ya, tapi bukan ke agennya. Cuman beberapa yang saya dengar ya itu karena dibujuk sama agen asuransi sampai mereka harus masuk, dananya yang harusnya ada ternyata kemudian gak ada, hilang gitu, karena mungkin komposisi dari premi yang dibayarkan tidak sesuai misalnya kayak gitu. Nah kalau misalnya nih Mbak Fatma ketemu dengan orang-orang kayak begitu, mau ngomong apa sama mereka? Ya, karena kalau kita bicara tentang produk asuransi itu sendiri, itu kan ada beberapa jenis ya. Nah mungkin yang kita semua tahu bahwa sekarang kondisinya ekonomi sedang turun, sehingga kalau kita ngambil mungkin maaf kalau saya jadi seperti menyebutkan sebuah produk gitu ya. Kalau produk unit link itu kan memang kaitannya dengan investasi. Nah investasi ini sekarang kan memang sedang turun, sehingga ada kesan bahwa agennya ini menipu atau agennya ini tidak bisa menjelaskan dan sebagainya. Jadi sebaiknya sih memang dekatilah nasabahnya lagi, dan juga kalau misalnya Anda sebagai pemegang polis, maka mintalah penjelasan yang sebenar-benarnya dari agen yang menawarkan, karena itu adalah haknya mereka. Tapi meminta penjelasan itu biasanya iya minta penjelasan, cuman memang setelah kejadian karena penjelasannya itu tidak dalam bentuk tertulis ya sebenarnya. Sehingga mungkin ya mungkin ini yang harus dipikirkan juga ya, apakah memang harus tertulis sehingga kalau terjadi apa-apa mereka bisa punya bukti. Itu misalnya itu terjadi miselling misalnya. Karena juga tidak menutup kemungkinan dong Mbak Fatma kalau agent juga salah di dalam menjelaskan. Bisa jadi. Dan itu yang akhirnya kemudian di benak mungkin banyak juga sih ya di benak nasabah perusahaan asuransi menyatakan bahwa ya mereka tadi merasa tanda kutip tertipu, padahal sebenarnya kan banyak hal yang membuat mereka bisa tujuan asuransinya tidak tercapai. Misalnya tadi salah satunya, satu mungkin memang kesalahan agent, yang kedua mungkin produknya yang tidak sesuai gitu kan ya, atau mungkin ada hal-hal yang memang tidak dilakukan, misalnya terutama mengenai kewajiban ya yang tidak dilakukan, sehingga ketika terjadi musibah asuransinya tidak berfungsi sama sekali ya. Memang sebenarnya ini sih ya Mbak, rumit banget sih ya menjelaskan asuransi kepada masyarakat ya, terutama karena memang masyarakat tuh lebih tidak aware sebenarnya dengan asuransi ya. Kita juga harus memahami bahwa mereka
Dulu waktu kita SD juga nggak pernah diajarin mengenai asuransi kan. Ngerti. Nggak Aku ngerti, kalau kan? bukan jadi seorang agen juga Nggak mungkin tahu nggak juga, ngerti, nggak kan? paham. Iya. Oh ada ya. Oh, padahal sampai perguruan tinggi nggak ada gitu ya. Beda kalau tadi kita nabung di bank kan, edukasinya lebih lebih dini gitu ya. Masih kecil udah diajarin Udah gimana langsung ya, nabung ya. Tapi nabungnya semuanya di bank bukan di asuransi. Padahal ternyata asuransi Iya, juga institusi iya, keuangan yang betul, bisa dipakai ya. betul. Iya, itu perjalanannya Mbak Fatma 20 tahun lebih ya, 20 tahun lebih di perusahaan asuransi, menjadi agen asuransi, dan sekarang punya tim gitu juga ya. Tim itu berarti teman-teman, tim itu berarti Mbak Fatmanya jadi apa namanya, jadi leadernya, dan ada beberapa agen asuransi di bawahnya begitu ya. Oke. Nah, ke depannya kira-kira berkaitan dengan agen asuransi, kira-kira mau ngapain lagi? atau atau mungkin setelah jadi dokter apa berhenti ya? Eh, saya juga nggak tahu ya, Mbak Yani. Jadi kayaknya kok kalau ngomong asuransi jadi kayaknya melekat banget gitu ya. Jadi walaupun sudah punya profesi yang banyak, tapi kok tetap aja jadi agen asuransi gitu ya. Jadi saking melekatnya gitu, sampai disertasi aku pun penelitiannya tentang agen asuransi. Ya, jadi bagaimana prosesnya seseorang itu bisa mau ngambil asuransi. Nah, peran agennya itu di mana? Jadi seperti itu. Karena saking sudah menjiwai banget, cinta banget sama profesi ini. Jadi belum tahu sampai kapan, tapi niatnya sih tetap lah, walaupun mungkin tidak sehektik dulu gitu ya, karena ada yang lainnya, tapi masih lah niatnya untuk membantu orang lain, dan mudah-mudahan dengan menjadi agen juga bisa membuat mereka lebih terjamin ya, nilai ekonomisnya ya, bukan hidupnya enggak ya. Dan saya kira juga setelah misalnya punya gelar apa namanya doktor, orang justru makin percaya ya ketika Mbak Fatma ngomong tentang asuransi kan, benar nggak? Dan lucu ketika awal aku ambil S3, jadi kan selalu pokoknya kalau cerita memperkenalkan diri adalah saya agen asuransi gitu ya. Sampai Jadi gitu ya? sampai gitu, sampai dosen aku gini, Mbak agen asuransi, iya saya mau tanya dong nanti ke ruangan saya ya. Itu dosen S3 aku begitu. Jadi dia ambil asuransi untuk dia, 2 anaknya dan suaminya. Hanya dengan Memperkenalkan diri, akhirnya jadi klien. jadi klien. Oh iya? Nggak nawarin. Nggak nawarin sama sekali. Sebenarnya pekerjaan agen itu pada dasarnya seperti apa sih? Apa sih yang dilakukan? Sebenarnya sih jadi agen asuransi tuh simpel kalau aku bilang. Jadi yang penting adalah kita hanya buka mulut aja, duit masuk. Itu simpelnya. Jadi kita hanya berbicara mengenai bahwa kamu mau nggak sih diproteksi nilai ekonomisnya. Nah, nilai ekonomisnya itu untuk apa? Apakah nanti untuk menjamin pendidikan anak, ataukah ketika nanti kita mau pensiun yang sejahtera, atau kita mau keluarga kita ketika berobat ada yang bayarin. Sebenarnya hanya simpel itu aja. Ngomong aja. Cuma masalahnya mungkin ada orang yang tadi mungkin gengsi. Kenapa kok bisa mikirnya gengsi gitu? Padahal kan cuma sekedar ngomong. Jadi karena mereka ya itu takut gitu ya, kalau dianggap bahwa ya ngapain sih kerjanya agen asuransi. Jadi sebegitu rendahnya. Kalau aku enggak. Aku lagi kumpul dengan teman-teman gitu ya, terus kemudian aku lihat ada orang bawa anak kecil, itu aku langsung maaf ya, pamit dulu ya. Itu aku bisa prospek loh orang itu. Sampai temanku ngajak pada saat itu masuk ke asuransi. Dan akhirnya sampai teman aku juga, akhirnya mereka karena tahu passionnya aku di situ, sampai mereka, Fat, ada orang mau asuransi nih, tolong dong temuin, sampai kayak begitu. Jadi sebenarnya adalah kita ngomong, speak up aja gitu loh. Itu di dalam kepala Mbak Fatma ketika ngeliatin ada ibu-ibu bawa anak kecil, apa sih yang ada di kepalanya? Anak itu butuh pendidikan, apapun yang terjadi dengan orang tuanya. Mereka harus sekolah dan mereka berhak untuk bisa hidup dengan baik dan layak. Pernah nggak menyesal gitu
apa namanya, ketika nawarin terus orang itu nggak mau, nolak, atau mungkin menunda, terus kemudian benar terjadi apa yang Mbak Fatma katakan tadi? Ya, benar. Dan itu nggak 1 kali 2 kali. Aku ingat terakhir banget ya, bahkan dia sudah punya polis. Satu hari dia telepon aku, Mbak Fatma, saya mau tutup polis saya deh. Oh kenapa Pak? Nggak deh, saya kan udah usia pensiun, kata dia gitu. Terus kemudian aku bilang, Bapak kenapa mau diambil? Apakah Bapak butuh uang? Kalau Bapak butuh uang, diambil aja sebagian dan sebagainya. Jadi aku tetap supaya dia berpikir ulang. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Seminggu kemudian beliau berpulang. Jadi yang aku pikirkan pada saat itu adalah kalau aku tidak berusaha untuk membujuk dia untuk tidak stop asuransinya, justru beban mentalnya aku adalah bagaimana dengan keluarganya. Jadi sebenarnya seorang agen asuransi yang baik ketika dia merasakan ya apa yang terjadi pada kliennya, dia ngerasain akibatnya apa. Ketika kliennya bahagia, si agennya bahagia. Ketika kliennya kemudian sedih ya, bersedih karena apa yang diharapkan tidak ada, maka agen asuransinya juga ikut merasakan itu ya, harusnya gitu ya. Iya. Tapi nggak semua agen kayak gitu kan ya. Gak semua agen asuransi kayak gitu kan? Bisa jadi, karena masing-masing orang kan unik ya, beda-beda. Iya. Tapi pada dasarnya seperti itu harusnya. Dan kalau kita melihat kode, jadi agen itu kan punya kode etik ya, kode etik agen asuransi. Di sana sudah dinyatakan bahwa sebenarnya kepentingan klien itu di atas dari kepentingan agen ya. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa ada agen yang kemudian membalik. Bener gak sih? Kepentingannya dia dulu. Isinya gitu yang dikejar. Iya, karena kan tadi hasilnya gede gitu. Tapi percaya deh Mbak Yani, kalau aku sih gitu ya. Kalau kita dengan tulus, kemudian juga, jadi aku tuh modelnya lebih banyak dapat referensi sih. Referensi itu apa sih Mbak? Mungkin teman-teman pengen tahu. Jadi gini, misalnya aku punya 1 orang klien. Nah kemudian karena kita memberikan pelayanan yang baik, artinya dia mau masuk rumah sakit, kita kasih tahu, kemudian kita berikan formnya dan sebagainya, kita jenguk. Jadi mereka menganggap bahwa oh ternyata bagus sekali ya. Sampai ngurusin sedetil itu? Iya, aku sampai kayak begitu. Nah jadi akhirnya dia bercerita kepada orang lain, oh saya kemarin masuk rumah sakit itu dibayarin sama asuransi dan agennya itu juga baik banget. Akhirnya orang lain itu oh mau juga dong dijelasin. Nah itulah referensi. Dan kalau referensi seperti itu prosesnya akan lebih cepat karena udah ada, karena orang percaya jadinya ya, orang percaya. Betul. Dan begitu juga sebaliknya dong, ketika si agen melakukan hal yang jelek terhadap kliennya, berarti kliennya juga bisa ngomong kemana-mana ya. Sampai ada pengalaman yang lucu lagi gini, ada klienku, jadi dia teman beasiswa, kemudian dia tinggal di luar negeri. Sampai dia bilang, Fat, kenapa ya, kok gue kalau inget asuransi ingetnya muka lu deh. Jadi wajahnya udah wajah asuransi banget ya. Alhamdulillahnya ini bukan cuma 1. Jadi ada juga beberapa klien akhirnya seperti itu, teman kantornya lah yang ngambil, keluarganya lah. Jadi karena by reference itu enak banget. Jadi kita cukup cari orang 1, misalnya kita bisa dapat 5, bisa dapat 10 dan bisa berkembang sih. Kalau service yang kita lakukan terhadap mereka itu baik. Dengar-dengar kalau agent itu kan sebenarnya servicenya long time, bahkan lifetime kali ya. Benar gak sih? Jadi aku tuh yang jam 6 pagi, setengah 6 pagi udah ditelepon klien, hey gitu, ini saya mau begini, dan kita nggak bisa bilang hello, ini masih pagi kali, nggak bisa. Jadi memang tanda tangan kontraknya agen dengan nasabah itu seumur hidup sih kalau aku bilang. Hidup. Iya. Seumur hidup apa dianya yang duluan pergi atau kita aja yang duluan? Itu luar biasa ya. Iya. Menurut aku
aku sih kayak gitu. Jadi jangan sampai ketika nanti misalnya nih ada yang mau jadi agen gitu ya, jangan hanya melihat bahwa oh ternyata enak ya, bisa ini bisa itu, punya ini punya itu, duitnya banyak dan sebagainya. Tapi please lah juga pakai hati. Iya, pakai hati. Terus kalau Mbak Fatma ngeliatin ada agent yang tidak menggunakan hati tapi mementingkan dirinya sendiri, Pasti nggak akan lama sih, pasti nggak akan lama. Tapi Karena tapi kan ngerusakin nama agent yang Betul, sudah baik gitu loh. tapi pada saatnya dia pasti akan kesandung. Nah pasti akan ketahuan itu Iya, cepat atau lambat. betul. Tapi di sisi lain kliennya akan merasakan akibatnya gitu. Gimana ya? Tapi nanti sebenarnya kan agent itu kan posisinya di tengah ya. Iya. Jadi dia sebenarnya penghubung antara si nasabah dengan perusahaan company, dengan perusahaan asuransinya, sorry. Jadi apapun yang terjadi dengan agennya, sebenarnya nanti company dari asuransi ini akan ada agen lainnya yang menggantikan si agen kalau ternyata agennya tersebut bermasalah sampai dikeluarkan misalnya. Gitu. Oke, kalau misalnya sekarang seperti tadi saya bilang, karena adanya beberapa perusahaan asuransi yang jatuh gitu dan nggak sanggup membayar klaim dari nasabahnya, kemudian kalau ada nasabah yang bertanya kepada Mbak Fatma, kira-kira Mbak Fatma mau ngomong apa sama mereka? Sebenarnya nggak dibayar berarti kan? Yes. Klaimnya mereka nggak dibayar. Itu sebenarnya Bukan banyak nggak faktor. dibayar, belum mungkin ya? Belum ya. Mungkin, Nah, ya. sebenarnya ada beberapa gitu loh. Kenapa? Jadi kadangkala ketika kita bicara tentang proses bagaimana mulai dari seseorang memutuskan yes untuk punya asuransi sampai dengan nanti dia klaim dan sebagainya, itu kan suatu proses, satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Iya. Jadi mulai dari mereka pengisian aplikasinya. Kalau aku selalu bilang Aplikasi itu form ya, form yang harus diisi. Pastikan pada saat kita mengisi itu dengan sebaik-baiknya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Karena nanti prosesnya kan sampai dengan klaim. Kalau misalnya di sini nanti ada masalah, misalnya ada ketidakjujuran dan sebagainya, ini yang membuat perusahaan asuransi jadi lama membayarkan klaimnya. Tapi kalau clean semuanya, rasanya sih lebih banyak yang dibayarkan sih. Selain itu saya pikir juga mungkin tidak harus membeli dari satu perusahaan asuransi ya. Jadi harusnya kalau memang kebutuhan asuransinya banyak, harusnya bisa dibagi-bagi, sehingga kalau memang terjadi kondisi perusahaan asuransinya jadi nggak bagus, si klien tidak harus kehilangan semuanya. Betul gak ya? Don't put your egg in one basket. Yes, persis. Senang sekali ngobrol sama agent asuransi yang luar biasa, Mbak Fatma Alatas. Oke, kamu teman-teman yang mungkin saat ini kehilangan pekerjaan, terutama di masa pandemi ini, ya saya kira Mbak Fatma sudah membuka banyak tentang gimana menjadi agen asuransi, betul, gimana profesi ini bisa membuat hidup kamu mungkin menjadi jauh lebih baik. Oke, simplify your life with life insurance. Sampai ketemu.